Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam rangka tadarus, dalam rangka belajar agama. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini mendatangkan berkah dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Taib, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada malam ini kita membahas tentang masalah kaidah-kaidah yang berkaitan tentang masalah dalam jual beli. Adapun kaidah yang ingin saya maksudkan adalah saya ingin membahas kaidah-kaidah yang berkaitan tentang masalah riba. Kenapa? Karena masalah riba ini sangat banyak kaitannya di dalam jual beli. Bahkan kita katakan hampir kebanyakan jual beli yang haram, ya, kebanyakannya adalah disebabkan karena faktor riba, ya. Kenapa bisa terjadi? Karena orang tidak memahami kaidah di dalam masalah riba. Ya. Maka kaidah dalam masalah riba ini sangat penting, ya. Sehingga seseorang ketika dia berjual beli, dia paham mana yang riba, mana yang tidak, mana yang diharamkan, mana yang diperbolehkan, mana yang dilarang, mana yang mubah, yang boleh, yang halal hukumnya. Taib. Para ulama mengartikan riba itu apa? Riba itu adalah mubadaratun maliyah, ya, pertukaran harta, ya, fi asya'in makhsusah, ya, pada harta yang tertentu, bidiyadatin khassah, ya, dengan adanya tambahan. Riba itu artinya adalah pertukaran harta yang mana harta tersebut adalah beberapa jenis saja, beberapa jenis harta saja, tidak semua jenis harta. Yang mana pada pertukaran tersebut, ya, terjadinya adanya penambahan. Ini pengertian riba dari sisi istilah, ya. Para ulama mengartikan riba semacam itu. Kemudian ahlul ilmi, para ulama membagi riba itu menjadi 3 bagian. Kalau dari sisi muamalah, maka para ulama membagi riba itu menjadi 3 bagian. Ada namanya riba ad-duyun. Riba ad-duyun, ya, yaitu riba yang berkaitan dengan utang piutang. Kemudian yang kedua ada namanya riba al-buyu'. Riba yang berkaitan di dalam jual beli. Kemudian yang ketiga ada namanya riba syafa'ah. Riba yang berkaitan tentang masalah syafa'ah. Syafa'ah itu adalah orang yang memiliki kedudukan di sebuah masyarakat. Baik, saya akan membahas satu persatu. Kita mulai dengan riba syafa'ah. Riba dalam syafa'ah itu adalah orang yang memiliki kedudukan di masyarakat. Kalau dia berbicara, pembicaranya dianggap. Kalau dia berkata kepada seseorang, ya, pergi ke suatu tempat misalnya, maka perkataannya ini akan dianggap oleh orang. Contoh misalnya, ada anak misalnya ingin masuk TK Bakkah misalnya, tidak bisa, ditolak dia di TK Bakkah. Kemudian datang, ya, kepada seseorang misalnya untuk membantu agar anaknya ini masuk ke TK tersebut. Orang ini memiliki pengaruh. Dia datang, kemudian dia berbicara kepada pengurus TK misalnya, tolong diterima si fulan ini. Kemudian diterima.
Ya. Ini orang ini disebut memiliki syafa'ah, memiliki kedudukan. Ya. Orang semacam ini, yang memiliki semacam ini, dia tidak boleh mengambil upah dari kedudukannya tersebut. Ketika dia mengatakan bahwasanya saya bantu anak Anda, tetapi berapa ngasih saya? Ya, 1 juta, 2 juta, saya bantu. Maka ini tidak boleh. Ini riba dengan riba syafa'ah. Walaupun perkaranya adalah perkara yang mubah. Perkaranya ada kadang-kadang ada riba dalam syafaat itu wajib dia harus memberikan syafaat. Ya, contoh misalnya ada orang yang terzalimi, ya. Orang dia ada bersalah terzalimi dia, ya. Maka yang bisa menyelamatkan dia, misalnya ada seseorang misalnya ditangkap, ya. Dia terzalimi. Dia tidak bersalah apa-apa. Kemudian orang yang memiliki syafaat ini dia mampu untuk mengeluarkan orang tersebut dengan pembicaraannya, dengan perkataannya. Akibat dia orang itu keluar, tetapi tidak dia lakukan. Maka dia berdosa. Kenapa? Karena dia mampu dengan syafaatnya mengeluarkan orang terzalimi tersebut. Ya. Atau di dalam perkara mubah semacam tadi. Ada orang masuk sekolah, dia tidak diterima, kemudian orang ini memiliki kedudukan, ya, di masyarakat, tetapi dia tidak mau melakukan demikian kecuali harus dikasih jasa, dikasih upah. Maka ini tidak boleh, walaupun perbuatannya adalah perbuatan yang mubah, ya, bukan wajib bagi orang ini, tetapi dia tidak boleh mengambil hadiah. Kenapa? Kata Nabi SAW, man syafa'a li akhi syafa'atan fa uhdiya lahu hadiyatan faqad ata baban 'aziman min abwabir riba. Kata Nabi SAW, barang siapa yang memberikan syafaat untuk saudaranya, kemudian dikasih hadiah dia, maka kemudian dia menerimanya, faqabilaha, kata Rasulullah SAW, kemudian dia menerimanya, sungguh dia telah mendatangi bab dari bab-bab riba, bab yang sangat besar di dalam masalah riba. Oleh karenanya orang yang memiliki kedudukan, maka ketika dia memberikan syafaat tidak boleh dia mengambil hadiah. Ustaz, saya tidak bersyarat, tetapi saya diberi hadiah, ya, saya diberi jasa oleh orang, saya tidak meminta tapi saya dikasih, ya, boleh apa tidak? Tidak boleh diterima, tidak boleh diterima, kembalikan, ya. Kenapa? Karena dalam hadis ini kata Rasulullah SAW, diberikan hadiah, dia tidak meminta, tapi diberikan untuknya. Kata Nabi SAW apa? Dia telah mendatangi bab yang sangat besar di dalam masalah riba. Maka ini disebut oleh para ulama dengan riba dalam masalah riba syafa'ah. Maka tidak boleh, ya, orang memiliki kedudukan, kalau dia bantu saudaranya, ya, tidak boleh dia mengambil jasa dari bantu saudari tersebut, kecuali perbuatan tersebut membutuhkan biaya. Misalnya Sidin bolak-balik, ya, pergi misalnya dari sini ke Banjar bolak-balik, ya, butuh ongkos dan semacamnya, maka seseorang boleh saja mengasih sesuai dengan biaya yang dia keluarkan, maka tidak mengapa. Lebih dari itu maka tidak boleh. Ini pembagian pertama dalam masalah riba dalam masalah syafa'ah. Kemudian riba yang kedua adalah riba fid duyun, riba yang berkaitan tentang utang piutang. Apa perbedaan riba fid duyun, riba di utang piutang, dengan riba di dalam masalah muamalah, di dalam masalah jual beli? Berbeda. Perbedaannya apa? Sebagian orang tidak bisa membedakan antara riba utang piutang dengan riba di dalam jual beli. Adapun riba dalam masalah utang piutang ini berlaku kepada semua jenis harta. Ya. Riba dalam utang piutang itu berlaku kepada semua jenis harta. Maka jika proses di utang piutang tersebut ada menjurus kepada riba, maka haram hukumnya. Tapi berbeda dengan riba jual beli. Riba di dalam jual beli, tidak semua jenis benda yang dijual belikan itu berlaku padanya hukum riba, cuma sebahagian. Saya kasih contoh. Mobil itu kalau dalam jual beli tidak ada ribanya, ya, karena dia tidak berlaku padanya riba.
Maka orang jual beli di dalam mobil ya, mau berlebih ya bayarnya, atau orang jual beli satu mobil ya, buruk satu mobil diganti dengan 2 mobil, maka tidak ada masalah kalau di dalam jual beli. Tetapi kalau dalam utang piutang, orang berhutang satu mobil kemudian dia ganti dengan 2 mobil, maka riba. Lihat perbedaannya. Padahal sama saja. Dia jual beli ya, dia membeli mobil sebuah dengan cara kredit. Kemudian saya ganti nanti 2 tahun lagi 2 buah mobil, kata dia. Tetapi saya akadnya apa? Jual beli. Tidak riba. Tetapi kalau akadnya dia ubah, saya utang mobil sama antum, nanti 2 tahun lagi saya bayar dengan 2 buah mobil. Riba apa tidak? Riba. Nah, ini bedanya ya. Kalau utang piutang itu berlaku pada semua jenis harta. Tetapi di dalam jual beli berlaku hanya pada sebagian harta. Kemudian riba di dalam utang piutang ini sangat banyak. Di antaranya riba di dalam utang piutang ini maksudnya adalah seseorang berhutang pada orang lain, kemudian orang terhutang tersebut memberikan bayaran lebih, baik dalam bentuk uang ataupun dalam bentuk jasa. Maka ini dimaksud dengan riba fid duyun. Saya kasih contoh. Di antara bentuk riba di dalam masalah utang piutang adalah seseorang yang mengatakan bahwasanya saya beri utang kamu 1 juta, tapi kamu harus bayar 3 bulan. 3 bulan harus kamu lunasi. Kalau lewat dari 3 bulan ya, maka utangnya bertambah 1.100.000 misalnya. Maka ini adalah riba. Penambahan ketika orang tersebut tidak bisa bayar pada waktu yang ditentukan. Maka disebut ini juga riba dalam utang piutang. Ustaz, tapi kan akadnya dari awal tadi tidak ada penambahan. Kalau dia bayar 3 bulan pas, maka tidak ada penambahan. Karena dia telat, baru ada penambahan. Kita katakan tetap itu adalah riba. Namanya hutang piutang itu adalah akad tolong menolong. Kalau akad tolong menolong, itu tidak boleh seseorang mengambil manfaat dari akad tolong menolong tersebut. Dan orang yang tidak bisa melunasi utangnya pada waktu yang telah ditentukan, maka pada asalnya dia diberikan tempo, diundur, wajib ya. Orang yang tidak bisa bayar utang piutang, maka wajib bagi yang mengutangi ini memberikan tempo, bukan sunnah, wajib dia. Selama orang tersebut betul-betul tidak bisa membayar hutangnya. Tetapi jika seandainya dia bisa membayar hutangnya, maka orang tersebut telah berbuat zalim. Ya, dia sebetulnya bisa membayar hutang, ada uang, tapi kadang mau bayar, nggak mau bayar, maka orang itu telah berbuat zalim kepada saudaranya. Kemudian ada utang piutang, ya. Ada utang piutang, seseorang berhutang, ya. Kemudian dia mengambil manfaat dari hutang piutangnya tersebut dengan berupa jasa. Misal, ya. Saya kasih hutang kamu, tapi tolong kamu nanti ya, kalau saya sudah kasih utang piutang, tolong kamu bawain barang saya ini ke gudang saya misalnya. Atau tolong kamu angkut barang saya ini ke gudang saya. Maka itu tidak boleh. Kenapa? Dia berikan hutang kemudian dia mengambil jasa. Maka ini tidak boleh. Apapun seorang yang berikan hutang piutang kemudian dia mengambil jasa, maka itu tidak boleh. Walaupun tidak disyaratkan, ya. Contoh misalnya orang tidak pernah ya, Anda ya setiap hari misalnya ke sini jalan kaki ke Masjid Syarifah ini dari rumah Anda. Kemudian ada orang berhutang sama Anda. Ketika dia berhutang sama Anda, orang ini mau kemana antum? Ke Syarifah? Yuk saya antar, naik mobil saya, naik motor saya. Ya, padahal sebelumnya dia tidak pernah melakukan demikian. Maka tidak boleh kita ambil. Ya. Kenapa? Karena dia melakukan tersebut lantaran utang piutang. Mengambil utang piutang dalam semacam ini adalah riba. Baik. Ada contoh yang ketiga, tetapi dia bukan riba. Tetapi ini yang diuntungkan adalah orang yang berhutang. Contoh misalnya, ini yang disebut dengan para fuqaha yang menyebutkan dengan istilah dha' wa ta'ajjal, dan ini bukan bagian dari riba.
yaitu seseorang yang berhutang, kemudian ya, yang pemberi hutang ini ya dia memberikan hutang kepada orang lain dalam tempo misalnya 1 tahun. Hutangnya 10 juta, nanti bayar dalam setahun 10 juta. Tiba-tiba pas 6 bulan yang memberikan hutang ini kepepet, dia butuh uang. Akhirnya didatang kepada orang yang berhutang ini, kamu kan ada utang sama 10 juta, tapi kan melunasinya nanti setahun lagi. Setahun lagi kamu baru lunasi. Saya pengen uang itu sekarang kamu lunasi. Tetapi jangan kamu lunasi 10 juta, bayar aja 7 juta misalnya. Yang diuntungkan siapa? Yang berhutang. Ya. Ini disebut oleh para ulama da' wa ta'ajjal. Ya. Maka ini tidak mengapa. Nah, ini tidak mengapa. Walaupun di sini ada unsur berlebih. Ya. Unsur berlebih. Tetapi yang diuntungkan siapa? Orang yang berhutang. Dan ini sebetulnya si pemberi hutang ini menolong kepada orang yang berhutang, dan orang yang berhutang juga menolong kepada orang yang memberikan hutang. Maka dalam bab ini para ulama membolehkan, tidak ada masalah. Baik, Ustaz, kenapa sih permasalahan riba ini kita bahas, selalu kita ingatkan? Kenapa? Karena riba ini luar biasa dosanya. Permasalahan riba ini luar biasa dosanya. Maka kalau antum perhatikan ayat suci Al-Qur'anul Karim, tidak ada Allah Subhanahu wa taala menyebutkan riba kecuali Allah sebutkan semua kejelekannya dari semua sisi. Kejelekan riba itu dari semua sisi. Dari semua sisi disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan bahwasanya orang yang makan riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi takhabbathu syaitanu minal mas. Kata Allah Subhanahu wa taala, adapun orang yang memakan riba nanti di hari kiamat, ya, ini dari satu sisi. Orang yang memakan riba nanti di hari kiamat Allah bangkitkan dia, Allah bangunkan dia seperti orang yang karena kerasukan. Masuk kerasukan ini apa? Para ulama menafsirkan bahwasanya nanti dibangkitkan dia di hari kiamat dalam keadaan gila. Ya, dia jalan jatuh-jatuh. Ya, ketika dibangkitkan di kuburnya dia jalan jatuh-jatuh. Ini cuma keadaan orang yang memakan riba saja semacam ini. Allah bangkitkan dia dalam keadaan orang gila. Ya, ini dari satu sisi. Ini di hari kiamat ya. Ketika pada masyarakat Allah jelaskan semacam itu keadaannya. Yang kedua, Allah jelaskan keadaannya di dunia. Orang yang memakan riba. Apa Allah jelaskan? Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cabut keberkahan orang yang bertransaksi secara riba. Keberkahan apa yang dimaksudkan? Para ulama menafsirkan mungkin termasuk dari 4 ini. Pertama, Allah cabut keberkahan yang sifatnya hissi, yang sifatnya betul-betul keberkahan itu Allah cabut dari hartanya. Allah timpakan kepadanya berbagai macam penyakit, uangnya habis dengan mengobati penyakitnya. Allah timpakan kepadanya berbagai macam musibah, uangnya habis dengan musibah yang menimpanya. Ini salah satu bentuk Allah cabut keberkahan orang yang memakan riba. Yang kedua, kata para ulama, bisa jadi Allah cabut keberkahan orang tersebut sebetulnya dia memiliki harta, tetapi Allah jadikan dia orang bakhil, sehingga dia merasa selalu orang yang kekurangan. Selalu orang kekurangan, dia melihat apa yang ada pada dia cuma sedikit, padahal dia punya harta banyak, sehingga dia tidak mau berinfak. Kenapa? Kalau dia berinfak, dia berpikir bahwasanya nanti hartanya berkurang. Dia tidak mau juga membeli sesuatu yang baik untuknya. Dia berpikir kalau saya beli baju yang baru, beli pakaian yang baru, harta saya bisa habis. Sehingga apa? Keadaannya seperti orang fakir. Ya. Untuk dirinya dia tidak mau. Dan ini ada, dan ini banyak. Ya. Allah jadikan dia orang yang sangat bakhil. Ya. Untuk dirinya dan orang lain. Sehingga dia merasa dirinya butuh selalu fakir. Kalau saya beli uang Solo misalnya, ayam Solo, harta saya habis. Beli nasinya harus sebelauk. Padahal hartanya banyak. Ya. Allah jadikan pada sifat dirinya sifat fakir, merasa dia hartanya sedikit, takut habis, takut hilang. Dan juga bisa Allah cabut keberkahan tersebut, ya. Allah cabut keberkahan pada orang tersebut, dia tidak menggunakan hartanya pada kebaikan. Selalu hartanya habis pada kejelekan.
Ya, selalu hartanya habis pada kejelekan. Dan yang keempat kata para ulama dimasukkan dicabut keberkahan di sini adalah Allah jadikan hartanya harta yang jelek, tidak bisa disucikan. Karena orang kalau berdagang, ya, pasti ada saja hal-hal yang dalam perdagangannya itu mendatangkan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Pasti ada. Siapapun orang berbisnis, berjual beli, ya, pasti ada hal-hal sedikit atau banyaknya, ada perkara-perkara yang tidak mendatangkan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya disucikan dengan apa? Seorang pedagang itu disuruh berzakat, disuruh dengan bersedekah untuk mensucikan apa? Hartanya. Yang harta didapat yang ada bagian-bagian yang kita mungkin dalam bermuamalah keliru, dalam bermuamalah salah yang tidak mendatangkan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka zakat tersebut, sedekah tersebut mensucikan harta kita dari hal-hal yang semacam ini, tapi tidak riba. Riba tidak bisa disucikan. Hartanya jelek. Kejelekan yang dia dapatkan. Maka itu kata para ulama dimaksudkan keberkahan. Dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan pada hartanya. Dan wa yurbis sadaqah. Dan Allah kata Allah kembangkan, Allah jadikan keberkahan pada orang yang bersedekah. Demi Allah, tidak ada satu manusia pun di dunia ini kalau dia bersedekah dia jatuh miskin, tidak ada. Antum lihat, tidak ada satu manusia pun yang bersedekah di dunia ini jatuh miskin. Ada orang berinfak 100 juta, kemudian dia miskin, tidak ada. Bahkan Allah tambah terus hartanya. Mana qasad, kata Rasul, mana qasad sadaqatun min ma'al. Ini janji Rasulullah, tidak akan pernah berkurang harta yang diinfakkan di jalan Allah. Dan itu salah satu sebab mungkin seseorang yang bersedekah Allah jadikan sehat jasmaninya. Allah ingin menjaga hartanya, bisa jadi Allah jadikan dia orang yang selalu senantiasa sehat jasmaninya, tidak Allah timpakan dia berbagai macam penyakit. Allah jaga hartanya dari satu sisi ini, dan kita tidak tahu. Mungkin kita tidak ditimpa penyakit akibat kita bersedekah, sehingga harta kita tidak habis dengan hal-hal yang demikian. Maka seorang muslim, ya, ini perbedaan sedekah dengan riba begitu jauh. Makanya Allah perbandingkan, ya, bahwasanya Allah cabut keberkahan di riba, Allah tinggikan sedekah. Ya, Allah jadikan keberkahan pada sedekah tersebut. Dan akibat sedekah kadang-kadang orang itu, ya, Allah jadikan, ya, keturunannya, anak-anaknya menjadi anak yang soleh. Akibat sedekah dia, akibat doa orang lain untuk dia. Dan ini luar biasa sedekah ini, ya. Dan seorang muslim, ya, berusaha dia, kita walaupun kita punya uang tidak banyak, berusaha kita bersedekah. Latih diri kita untuk bersedekah. 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, latih diri kita untuk bersedekah. Karena seorang melatih dirinya untuk bersedekah menjadikan dirinya menjadi orang yang sangat dermawan, menjadikan hatinya menjadi hati yang baik, ya. Apalagi orang yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan antum gunakan, kalau bersedekah, gunakan sedekah tersebut pada hal-hal yang sangat bermanfaat, ya. Kalau antum ingin bersedekah, maka carilah hal yang paling bermanfaat pada harta antum, ya. Taib. Di antara dosa lain riba, ya, selain Allah cabut keberkahan di dunia, apalagi riba itu, orang makan riba itu, dan ini luar biasa, Allah jadikan dia berperang dengan Allah. Kata Allah, fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengumumkan perang, mengumandangkan perang bagi orang yang makan riba. Tidak ada dosa yang Allah tantang pelakunya untuk berperang. Ini berperang sama Allah. Ya, orang makan riba Allah ajak dia berperang. Ini berperang sama Allah, tidak ada dosa yang Allah ajak orang tersebut berperang kecuali 3 dosa. Di antaranya orang makan riba, orang yang memusuhi wali-wali Allah Subhanahu wa taala, dan para penyamun, ya. Ini 3 jenis dosa yang Allah tantang pelakunya untuk berperang. Siapa yang sanggup berperang dengan Allah Subhanahu wa taala? Ini menunjukkan bahwasanya besar sekali dosa riba ini. Taib. Tadi kita jelaskan bahwasanya riba, ya, riba di dalam masalah utang, piutang. Kemudian riba yang ketiga adalah, dan ini yang sangat lebar, sangat luas permasalahannya, adalah riba di dalam masalah jual beli. Riba di dalam jual beli itu disebutkan di dalam sebuah hadis dari Ubadah bin Samit. Beliau mengatakan, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, "Adz-dzahabu bidz-dzahab
wal fiddatu bil fiddah, wal bur bil bur, wal sya'ir bil sya'ir, wal tamar bil tamar, wal milh bil milh, yadan bi yadin, sawa'an bi sawa'. Kata Nabi SAW, sesungguhnya emas dengan emas, perak dengan perak, gandum kasar dengan gandum kasar, gandum halus dengan gandum yang halus, garam dengan garam, kurma dengan kurma, harus diserahkan pada waktu itu juga. Dan idza ikhtalafat hadhil asnaf fabayi'u kaifa syi'tum. Dan jika seandainya berselisih, kata Nabi SAW, berbeda jenis ini, maka juallah sekehendak kalian. Berdasarkan hadis Ubadah bin Samit ini, para ulama membagi riba itu di dalam jual beli ada dua. Ada ribal fadl dan ada riban nasi'ah. Ada ribal fadl dan ada riban nasi'ah. Riban nasi'ah itu adalah riba yang terjadi akibat salah satu barang tersebut telat diserahkan. Riba yang terjadi akibat salah satu barang tersebut telat diserahkan. Ini disebut dengan riba nasi'ah. Ada yang kedua, ada ribal fadl. Ribal fadl adalah riba yang terjadi akibat salah satu barang tersebut dilebihkan timbangannya, takarannya, atau dilebihkan pembayarannya. Maka ini disebut dengan ribal fadl. Nah, ribal fadl dan riba nasi'ah ini disebutkan di dalam hadis Ubadah bin Samit. Di dalam hadis Ubadah bin Samit disebutkan 6 jenis barang yang di sana berlaku riba. Saya tuliskan. Emas, perak, kurma, gandum, garam. Baik. Di dalam hadis Ubadah bin Samit itu disebutkan 6 jenis barang yang berlaku padanya riba, yaitu emas, perak, kurma, gandum kasar, gandum halus, dan garam. Ini 6 jenis barang yang disebutkan di dalam hadis Ubadah ini. Di dalam jual beli, maka inilah harta-harta yang berlaku padanya riba. Baik. Para ulama berpendapat bahwasanya jenis riba yang disebutkan di dalam hadis ini tidak terbatas pada jenis 6 barang, tetapi semua sebab yang mana sebab tersebut terdapat pada jenis barang ini, maka berlaku padanya riba. Sebab yang dimasukkan di sini adalah para ulama membagi dalam hadis ini terbagi menjadi 2 jenis barang. Pertama, emas dan perak. Ini bagian pertama. Ya, ini bukan bagian makanan. Emas tidak bisa dimakan, perak tidak bisa dimakan. Kemudian bagian kedua, ini bagian kedua adalah sesuatu yang bisa dimakan atau tidak. Kurma ini bisa dimakan apa tidak? Iya. Gandum, ya, kemudian garam, ini semuanya bisa dimakan. Oleh karena itu para ulama melihat bahwasanya kenapa emas dan perak ini dikatakan berlaku padanya riba, karena ulama melihat pada zaman dulu orang kalau tukar menukar itu dengan emas atau dengan perak. Akhirnya para ulama berkesimpulan bahwasanya segala sesuatu yang dijadikan sebagai alat tukar maka dia berlaku seperti emas dan perak. Segala sesuatu yang dijadikan sebagai alat tukar maka dia berlaku seperti emas dan perak. Maka pada zaman sekarang yang berlaku sebagai alat tukar apa? Uang. Maka uang ini sama seperti emas dan perak.
uang ini sama dengan emas dan perak umum. Baik. Kemudian para ulama melihat dari jenis barang ini, bahwasanya ini kurma ini adalah jenis bahan makanan. Maka mereka melihat berarti di sini ada sebabnya karena ada jenisnya ada sebabnya yang bisa dimakan. Kemudian mereka melihat lagi gandum, garam, ya. Mereka melihat ternyata dan kurma dan ternyata semuanya ini dulu gandum, kurma itu orang beli harus ditimbang, harus ditakar. Makanya para ulama melihat segala sesuatu yang bisa dimakan dan ditimbang atau ditakar maka berlaku padanya hukum riba. Maka para ulama berkesimpulan segala sesuatu yang bisa dimakan dan ditimbang atau ditakar maka berlaku padanya hukum riba. Baik. Jelas sampai di sini. Ya. Maka sesuatu yang bisa makan, jadi bisa dimakan, ditakar, ditimbang maka berlaku hukumnya riba. Ya. Saya nanya, bayam itu berlaku nggak adanya hukum riba? Hah? Kenapa? Tidak ditimbang. Baik. Saya tanya lagi, orang jual tempe berlaku pada nggak hukumnya riba? Orang beli tempe ditimbang pada? Hah? Tidak berlaku pada riba. Orang jual hewan, jual ayam berlaku pada hukumnya riba. Kenapa? Ya, tidak berlaku padanya riba. Sekarang kita masuk dalam kaidah ini. Tadi saya jelaskan riba itu ada dua, tidak jual beli. Riba fadl dan riba nasi'ah. Riba nasi'ah itu adalah riba yang terjadi akibat salah satu bendanya diakhirkan. Ada riba fadl adalah riba yang terjadi akibat salah satunya diribihkan. Di dalam Islam yang saya sebutkan ini, yang sebagai alat ukal itu disebutkan di dalam Islam disebut dengan istilah illah, sebab. Ya, diingat dulu. Segala sesuatu yang kalian disebutkan sebagai ini, kenapa uang berlaku di sini ini sebagai alat ukal ini disebut apa? Sebab. Ya. Atau dalam bahasa Arab disebut illah. Kemudian barang-barang ini disebut dengan istilah jenisnya. Jenis. Para ulama mengatakan jika sebabnya sama, jenisnya sama, maka tidak boleh kedua-duanya itu berlebih dan tidak boleh diakhirkan. Saya ulangi, ada sebab ya, ada jenis. Ada sebab, ada jenis. Sebabnya apa? Alat ukal. Yang kedua apa? Yang dimakan dan yang bisa dimakan dan ditimbang. Ini disebut apa? Sebab. Yang bisa sebagai alat ukal sebabnya apa? Cuma ada pada emas dan perak dan uang. Yang sebagai makanan ditimbang berada pada kurma, gandum, garam dan yang berlaku pada hukum. Ini disebut dengan sebab. Ya. Para ulama mengatakan jika sebabnya sama, jenisnya sama, maka tidak boleh berlebih dan tidak boleh diakhirkan. Contoh, saya jual beli emas dengan emas, maka sebabnya sama tidak? Emas dengan emas sama. Jenisnya sama atau tidak? Sama. Maka tidak boleh berlebih. Maka jika orang jual beli emas 5 gram ya 5 gram, 4 gram ya 4 gram, dan tidak boleh diakhirkan. Ustaz, saya jual emas 5 gram, kata penjualnya nanti sebentar, satu jam lagi emas saya lagi di jalan, tunggu sebentar. Nanti orangnya, ayo kita saya di jalan nanti saya balik. Tidak boleh, walaupun di mobil. Walaupun
lima menit, tidak boleh diakhirkan. Maka harus saat itu juga. Jika seandainya apa? Sebabnya sama, jenisnya sama. Kemudian yang kedua, jenisnya berbeda tapi sebabnya sama. Jenisnya berbeda tapi sebabnya sama. Contoh misalnya, emas dengan perak. Emas dan perak jenisnya sama atau tidak? Sama apa beda? Hah? Kok orang beragu? Emas dan perak sama atau tidak? Tidak sama. Ya tidak sama. Jenisnya berbeda, jenis emas dan jenis perak. Tetapi sebabnya sama nggak? Sebab kenapa dikatakan riba? Sama. Ya, sama. Maka jika jenisnya berbeda, sebabnya sama, boleh berlebih, tapi tidak boleh diakhirkan. Saya ulangi, jika seandainya sebabnya sama, tapi jenisnya berbeda, boleh berlebih dan tidak boleh diakhirkan. Contoh, orang jual beli emas dan perak. Saya tukar perak itu dengan emas, saya dengan perak 100 gram. Saya dikasihkan perak itu 100 gram kepada toko emas. Kemudian toko emas itu cuma menghasilkan saya emas itu masuk 10 gram. Di sini berlebih apa tidak? Berlebih. Boleh. Tetapi tidak boleh diakhirkan. Saya katakan kalau toko emas nanti 10 gram emasnya nanti saya antarkan anak buah saya antarkan ke rumah itu. Anu tunggu saya di rumah nanti sore ya. Tapi tidak boleh. Maka harus saat itu juga. Atau misalnya kurma dengan emas misalnya. Ini kurma dengan gandum misalnya. Kurma dengan gandum ini apa? Seperti sama tidak? Sama. Tetapi jenisnya berbeda. Boleh betul. Aku datangkan kurma 10 kilo, gandumnya 100 kilo dalam satu. Ya. Tetapi harus apa? Saat. Baik. Kaidah yang terakhir. Jika jenisnya berbeda dan sebabnya juga berbeda, maka boleh berlebih dan boleh diakhirkan. Jenisnya berbeda, sebabnya berbeda, boleh diakhirkan dan boleh dilebihkan. Contoh misalnya emas dengan kurma. Emas dengan kurma ini apa? Berbeda nggak jenisnya? Berbeda. Sebabnya beda nggak? Beda. Kalau kurma sebabnya karena dia mati dan ditimbang. Kalau emas sebabnya karena apa? Sebagai alat tukang. Berbeda apa sebabnya? Berbeda. Maka boleh berlebih. Antum beli kurma, diangkat kurma 100 kilo, uangnya cuma 10.000, di sini ada masalah. Kemudian uangnya lagi dibayar sebulan lagi, itu tidak ada masalah. Kenapa? Karena jenisnya berbeda, sebabnya berbeda. Jelas sampai di sini? Baik. Ustaz, apa yang terjadi perbedaan biasanya? Kalau seandainya emasnya buruk, misalnya emasnya lama, dengan emas yang baru, atau modelnya ini model lama, ini model baru, otomatis terjadi perbedaan harga. Tetap harus, jika emas dengan emas tetap harus sesuai timbangannya 10 gram 10 gram. Tidak boleh berlebih dan tidak boleh diaitkan. Walaupun emasnya berbeda. Ini emas Singapura Ustaz, yang satu emas misalnya Amerika misalnya. Maka tetap harus sama, tidak boleh diakhirkan. Sekarang saya nanya kepada antum. Taib. Kalau begitu, jelas sampai di sini ya. Taib. Saya ingin nanya sama antum. Kalau orang ya jual beli misalnya emas dengan uang, boleh tidak berlebih? Boleh. Kemudian kalau diakhirkan boleh tidak? Kenapa? Hah? Contoh saya datang ke toko emas ya, saya kasih ya.
ke toko emas ya, kemudian tukang emas ini mengasih saya misalnya emasnya. Ini emasnya 100 gram misalnya. Kemudian kata saya, nanti uangnya saya transfer ke antum. Ya, saya ke bank dulu, saya transfer uang ke antum, saya ambil emasnya. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Atau sebaliknya, orang yang bawa uang ya, atau orang yang bawa uang ya, ini uangnya ini apa, saya ingin beli emas ke tempat antum. Ini uangnya. Kata orang tersebut, emasnya nanti saya antarkan ke rumah antum. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Walaupun 2 menit, 3 menit tidak boleh. Harus saat itu di tempat itu. Ya. Karena tidak boleh diakhirkan. Taib. Sekarang orang jual beli misalnya beras dengan uang. Siapa yang bisa jawab? Beras dengan uang boleh diakhirkan? Kenapa? Taib. Taib. Sekarang saya nanya kepada antum. Ayo. Azan dulu. Taib. Saya nanya kepada antum. Saya mau tukar sama seseorang, ada orang memiliki ayam 10 ekor, ya. Kemudian saya mendatangkan kurma ya, karena saya datang dari Madinah, saya bawa kurma banyak ya. Saya bawa datangkan. Nih, saya punya kurma 10 kilo, tapi antum harus kasih saya ayam antum sebanyak 20 ekor misalnya, atau 30 ekor misalnya. Kemudian kata tukang ayam tersebut, "Iya, nggak apa-apa. Nanti saya kirim ayamnya 5 hari lagi ke antum. Saya antar ke antum." Ya, tapi saya terima dulu kurmanya. Boleh apa tidak? Siapa yang mengatakan boleh, siapa yang mengatakan tidak? Belum. Yang mengatakan boleh siapa? Yang mengatakan tidak boleh siapa? Yang wallahu alam semuanya. Taib. Yang mengatakan tidak boleh apa alasannya? Ayam ya, ayam ini ayam hidup ya. Ayam ini ekor, saya bilang 10 ekor ya. Hah? Boleh. Kenapa jadi boleh? Taib. Terus jenisnya berbeda. Taib. Sekarang saya nanya lagi. Saya masuk ya, lihat di internet toko online ya. Ya di online ya, di Bukalapak misalnya. Saya lihat di sana ada orang jual emas atau jual perak, cincin emas misalnya. Akhirnya saya pesan dengan cara online. Boleh apa tidak? Kenapa? Hah? Tidak langsung. Oleh karena itu, bisnis online yang berupa emas dan perak itu tidak boleh. Haram hukumnya. Karena itu masuk bagian dari riba. Bagian dari riba. Kenapa? Karena salah satunya apa? Terlambat. Ya. Kalau saya ke toko online misalnya, saya lihat di sana ada jualan misalnya beras. Ada jualan beras misalnya. Boleh apa tidak? Hah? Kenapa boleh? Hah? Atau nggak usah beras dah. Saya lihat di situ ada orang jualan besi. Saya pesan secara online. Boleh apa tidak? Ya, itu kaidah yang sangat jelas. Hah? Boleh apa tidak? Boleh. Aslan besi itu bukan jenis dari riba. Sekarang kalau saya misalnya beli buah di pasar. Ya, beli buah di pasar. Mangga di kilo. Ya, saya beli. Kemudian kata tukang mangganya, berapa harga mangga 1 kilo? Kata saya, kata tukang mangganya 100.000 Ustaz, atau 50.000 Ustaz. Tapi ini uangnya 50.000. Kata tukang mangganya, nanti saya antarkan Ustaz. Kebetulan barangnya lagi habis. Boleh apa tidak? Hah? Kenapa jadi boleh? Nah, ya dalilnya cuma itu aja. Antum sebab jenis. Karena apa? Jenisnya berbeda.
sebabnya berbeda. Kita punya kaidah apa? Jenis yang berbeda, sebab berbeda, maka boleh. Taib. Sampai di sini jelas apa enggak? Apa yang ada yang kurang paham? Ada yang masih kurang paham? Jelas ya? Taib. Sekarang satu lagi contoh, saya ingin mengetes pahaman antum. Saya tukar jual beli emas dengan berlian. Boleh berlebih? Boleh diakhirkan? Ini ada yang mengatakan boleh dan tidak boleh. Boleh apa tidak? Boleh. Kenapa? Pertama, berlian itu apa? Bukan alat tukar. Bukan alat tukar. Berlian tidak masuk dari jenis riba. Selamat nih orang jual berlian ya. Ya. Tidak masuk dalam jenis riba. Ya, dia tidak masuk dalam jenis riba. Ya, termasuk dalam jenis riba itu apa? Pedagang emas dan pedagang perak. Ini bahaya ya. Hati-hati ya. Orang jual emas dan perak ini dia harus paham kaidah semacam ini. Kenapa? Kalau tidak dia akan terjerumus ke dalam perkara-perkara riba. Dan perkara riba ini sangat dahsyat. Kadang-kadang orang lupa dalam masalah riba ini. Terakhir tentang masalah riba ini sudah paham ya, riba fil buyu ini sudah paham ya. Terakhir dalam masalah riba ini, bagaimana seorang muslim mensucikan hartanya yang terkena riba. Tentu saja mungkin ada sebagian orang kadang-kadang dulunya tidak tahu berbisnis riba, terjerumus dalam riba. Kemudian harta itu berkembang ya di namanya di perdagangannya. Mungkin dulunya orang tahu itu riba, tapi karena hawa nafsu dia menjalankan bisnis tersebut ya. Kemudian dia ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang muslim mensucikan hartanya dari riba? Para ulama menjelaskan bahwasanya seorang muslim kalau ingin dia mensucikan hartanya dari riba, pertama, sebab orang bermuamalah riba itu ada tiga. Sebab ada dua. Ada tiga. Yang pertama ada disebabkan karena kesengajaan. Dia tahu bahwasanya ini adalah riba, tetapi dia lakukan. Ya. Yang kedua, ada orang yang tidak tahu. Ya, ini bahwasanya bisnis yang dia lakukan ini adalah riba. Dan yang ketiga, ada orang yang dia lakukan demikian karena ada syubhat. Ya. Karena ada syubhat, dia mikir syubhat di sana ada, akhirnya dia menganggap ini boleh. Dalam kasus pertama, orang yang hartanya terdapat padanya riba karena disebabkan karena dia tidak tahu, maka harta yang didapatkan dari riba tersebut halal baginya ketika dia bertaubat kepada Allah. Dalilnya apa? Dalilnya adalah perbuatan Bilal bin Rabah. Bilal radhiyallahu anhu, ketika itu beliau sering beliau tukar kurma. Tukar kurma baik dan kurma buruk. Kurma bagus dan kurma tidak bagus. Saat itu beliau mendatangkan kurma yang bagus 1 kilo, maka beliau mengambil kurma yang jelek 2 kilo. Dalam hadis disebutkan 1 sok, beliau mengambil 2 sok. Kemudian ditanya oleh Nabi SAW, apa ini Bilal? Kemudian dijelaskan oleh Bilal bahwa ini kurma baik wahai Rasulullah, biasa saya tukar 1 sok dengan 2 sok. Kemudian kata Nabi SAW, jangan kamu lakukan, sesungguhnya itu adalah riba. Nabi SAW tidak menyuruh Bilal untuk mengembalikan apa? Harta yang sudah dia dapatkan dari perbuatan tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang tidak tahu akibat, ya, dia tidak tahu bahwa itu adalah riba, kemudian setelah itu dikasih tahu dan dia bertaubat kepada Allah, maka harta yang dia taubati tersebut, maka dia dikatakan harta tersebut halal baginya. Yang kedua, orang yang melakukan tersebut karena ada unsur syubhat. Ya, dia menganggap ini adalah halal. Oh, ternyata dijelaskan, oh ternyata tidak boleh. Saya pikir kayak gini dalilnya. Maka ini juga kasusnya sama seperti kasus yang pertama tadi. Bahwasanya harta yang dia dapatkan itu ketika dia bertaubat dia halal. Ya, dia halal. Kemudian yang ketiga adalah orang yang sengaja tahu ini riba. Ya, ini tahu riba dia, ini tahu perbuatan riba. Tapi sudah dah karena kesempitan hidup saya lakukan demikian, ya. Susah sekarang, nanti kalau sudah kaya hanya bertaubat ya. Ya, ini dia tahu ini bahwasanya adalah riba, tetapi dia lakukan. Terus dia ingin bertaubat kepada Allah.
Apakah wajib harta yang dia dapatkan dari riba tersebut dia kembalikan atau dia sedekahkan? Dalam hal ini para ulama berselisih pendapat. Ya, terjadi perselisihan yang sangat kuat di kalangan para ulama. Tetapi yang rajih insyaallah berkata Syekh Islam Ibnu Taimiyah, dan ini condong pendapat Syekh Islam Ibnu Taimiyah, bahwasanya orang yang bertaubat dari dosa riba yang disebabkan dia memakan riba itu dengan sengaja, ketika dia bertaubat maka hartanya insyaallah halal. Kenapa? Karena pertama disebutkan dalam sebuah hadis, sesungguhnya Islam menghapuskan apa yang telah lalu. Ya. Orang yang bertobat dari riba maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya. Yang kedua kata para ulama, kalau seandainya disuruh dia untuk membuang hartanya dari riba tersebut, itu tanfiran lahu, menyebabkan dia keluar, menyebabkan orang tersebut mungkin bisa jadi tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, di dalam syariat Islam ya, di dalam syariat Islam ya, ketika seorang muslim itu ya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dan itu kebanyakan ketika dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak diperintahkan dia ya, tidak diperintahkan dia untuk mengembalikan atau menyumbangkan, mensedekahkan atau membuang hartanya. Ya, karena di harta itu walaupun didapatkan dari yang haram, tetapi ketika dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harta tersebut menjadi halal, ya. Dan ini diantara dalil para ulama mengatakan bahwasanya orang yang melakukan riba karena unsur sengaja kemudian dia bertobat kepada Allah, maka harta yang didapatkan tersebut menjadi halal ketika dia bertobat kepada Allah. Tetapi kalau seandainya orang tersebut dia sedekahkan, harta tersebut dia sedekahkan, ya dia sedekahkan di dalam hartanya, maka itu lebih baik. Ya, misalnya dia mendapatkan harta riba, kemudian dia memperbanyak sedekah dari harta yang didapatkan riba, maka itu yang lebih baik, dan itu yang dianjurkan di dalam syariat. Orang yang mendapatkan harta dari riba, kemudian dia sedekahkan, ya harta tersebut, ya sebagian hartanya dia sedekahkan, maka ini yang sangat dianjurkan di dalam syariat Islam. Ya, karena walaupun demikian, apapun harta itu asalnya didapatkan dari sesuatu yang tidak mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini para ulama yang menjelaskan bagaimana seorang muslim mensucikan hartanya dari riba, yaitu dengan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dia bertaubat kepada Allah, benar-benar kembali, maka harta yang dia dapatkan tersebut menjadi harta yang halal, ya. Dan disuruh dia memperbanyak istighfar, memperbanyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan disuruh orang tersebut memperbanyak sedekahnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat Anda sampaikan. Ada pertanyaan satu atau dua, silahkan kalau ada yang mau bertanya. Silahkan. Iya. Bisa mempengaruhi sebuah hukum. Contoh misalnya, di sini kita jual apel. Misalnya di sini apel itu nggak berkilo ya, berkilo di sini. Taib. Ada sebagian, saya nggak tahu di mana itu. Kalau, enggak. Contoh misalnya buah-buahan. Di buah-buahan itu kadang-kadang sebagian tempat dia tidak berkilo, per buting ya, per butir ya. Dia apa? Contoh misalnya durian. Durian di sini kalau antum lihat sebagian pakai kiloan ya, orang jual pakai kiloan. Tapi kalau di Saudi sana tidak ada, orang jualnya apa? Satu ya. Ini berbeda. Jika berbeda semacam ini, maka berbeda pula hukumnya. Walaupun jenis barangnya sama. Jika di suatu tempat tersebut berbeda cara di sini ditimbang, di sana tidak ditimbang, maka dia berbeda pula hukumnya. Maka itu mempengaruhi ya, keadaan di suatu tempat itu ada yang ditimbang, ada yang tidak. Maka jika itu yang ditimbang, maka nanti dia berlaku padanya hukum riba. Wallahu a'lam. Ada lagi yang lain? Ada? Ini bertanya, ada salah satu orang. Kenapa? Iya. Dia sudah janji akan bayar setahun lagi. Jadi ditunggu, tidak bayar juga. Terus
saya lagi-lagi katanya tidak ada. Setiba saya datang, dia sudah beli uangnya ada Ustaz, cuma dia mau bayar apa? Bagaimana sikap Ustaz? Ya. Pertama, Nabi SAW mengatakan matlul ghani zulmun. Kata Nabi SAW, orang yang memiliki kemampuan untuk bayar hutang, kemudian tidak dia bayar hutang, dia tunda-tunda pada dia memiliki kemampuan, maka itu adalah sebuah kezaliman. Itu ada sebuah kezaliman. Karena dia memiliki kemampuan untuk bayar hutang tetapi dia ulur-ulur pada sudah jatuh tempo, maka ini adalah sebuah kezaliman, sebuah dosa. Yang kedua, di dalam Islam, utang piutang itu adalah akad tolong menolong. Akad tolong menolong. Ketika kita mendapati saudara kita tidak mampu bayar dan betul-betul dia tidak mampu bayar, maka wajib bagi kita untuk menempohkan utang, ya, menangguhkan utang tersebut, hukumnya wajib, ya. Ketika kita mendapati saudara kita tidak bisa bayar dan kita tahu dia tidak memiliki uang, wajib kita untuk menangguhkan utang tersebut, ya, memberi dia waktu, bukan dipaksa harus bayar, harus enggak, tetapi dikasih waktu, ya. Tetapi jika seandainya dia memiliki kemampuan tidak dia bayar, maka perbuatan dia adalah perbuatan dosa. Terus kita bagaimana sikapnya, Ustaz? Bisa dengan cara seseorang, misalnya kalau misalnya di negara ini ada peraturan, maka dia bisa melaporkan kepada pihak yang berwajib, misalnya kepada orang yang memiliki wewenang, boleh dilaporkan demikian. Kenapa? Karena dia memiliki kemampuan tapi dia tidak melakukan bayar. Makanya setiap ada transaksi, ya, dan ini kenapa disunnahkan, ya, di dalam Islam, setiap ada transaksi utang piutang dan semacamnya disuruh untuk tulis menulis. Itu Allah menyuruh kita untuk suruh tulis menulis. Hitam di atas putih itu sudah dijelaskan oleh Allah. Kenapa? Karena ini mafsadatnya semacam ini. Ya, walaupun kadang-kadang sebagian orang, oh ini kan teman ini, padahal sunnah. Ketika terjadi utang piutang itu kita disuruh untuk tulis menulis. Dan ini sunnah, ini luar biasa. Dan ini terbukti pada zaman sekarang. Berapa banyak orang ditipu akibatnya tidak ada hitam di atas putih. Ya, ditipu oleh orang. Ya. Kenapa? Karena dia meninggalkan sunnah ini. Ya. Kita disuruh ketika orang berhutang sama kita, walaupun itu disuruh tulis menulis. Disuruh tulis menulis. Ada saksinya, ya. Ada yang kenapa? Karena ini syariat yang sangat agung, ya, syariat yang sangat agung, dan ini memiliki maslahat yang luar biasa, apalagi pada zaman sekarang ini. Makanya kalau misalnya ada kasus semacam ini, orang tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa dia menuntut, tidak bisa dia pergi ke mana-mana karena tidak ada bukti bahwa orang tersebut terhutang. Tetapi jika ada bukti semacam tulis menulis, ya, pernyataan semacam itu, orang bisa memiliki kekuatan hukum. Dan ini kenapa ini pentingnya, kenapa disuruh di dalam Al-Quran ketika seorang hutang piutang itu untuk disuruh tulis menulis. Makanya di dunia ini walaupun itu saudara Anda, walaupun itu orang terdekat Anda, disuruh dia tulis menulis. Dalam masalah hutang piutang nggak ada bedanya, ya. Sebagian orang kadang-kadang nggak enak. Ini bukan masalah nggak enak. Pertama, ini adalah masalah sunnah, ya. Ini masalah sunnah yang dianjurkan ketika seorang utang piutang, ya. Tetapi utangnya 1.000, kalau 1.000 dosa. Ya. Tapi kalau misalnya 1.000 biasanya itu biasanya orang pun nggak ada bayar, biasanya dimanfaat, diberikan. Tetapi maksud saya, jika seandainya hutang tersebut, ya, memiliki nominal, ya artinya kalau seorang merelakan itu sayang, maka hendaknya dia tulis menulis dalam masalah ini. Ya. Kenapa? Karena masalahnya besar, khususnya ketika orang yang tidak mau bayar, pada dia memiliki kemampuan. Di sini seseorang yang penagih utang, dia berhak, dia boleh dia di dalam Islam melaporkan kepada seorang hakim terhadap perbuatan saudaranya yang berbuat zalim kepadanya. Karena kata Nabi SAW bahwa perbuatan semacam ini adalah sebuah kezaliman. Di dalam hukum Islam nanti permasalahan itu yang masuk adalah seorang hakim. Hakim nanti akan mengambil hartanya. Ya, hakim mengambil hartanya, dijual oleh hakim kemudian dibayarkan kepada orang yang terhutang tersebut. Seperti itu. Tetapi kan di negara kita tidak bisa. Di negara kita tidak bisa kecuali antum ada hitam putih, ya, baru bisa melakukan demikian. Wallahu alam. Ada lagi? Oh ya. Sebelah kanan terus. Ya. Begini, saya kira pernah sudah dengan riba, tapi saya punya KPR, ya. Saya sudah berusaha ke bank tersebut, sudah pokoknya saya berhenti, saya nggak bayar lagi. Silakan
karena jadi ampunan dan ambil ajarannya kan pasti tidak seperti itu. Banyak hal yang harus tentang hukum segala macam kita jelaskan. Itu berarti masih jalan itu Ustaz, kenapa? Angsuran. Dan kita tidak sanggup untuk melunasi. Nah, itu bagaimana Ustaz? Kita mau jual sudah jual apa? Susah, lambat takutnya. Kita sudah berusaha untuk memutus itu, ternyata memang ya karena memang apa ya? Biasanya kalau nggak bayar kan langsung disita. Ya kita awalnya seperti itu Ustaz. Saya pikir seperti saya kata kemudian saya ke pegawai negeri. Coba ini sudah saya mau bayar lagi, kalau bayar ini nggak bayar lagi. Biar aja nanti kalau misalnya harus pengadilan, kalau saya nggak bayar. Jadi saya dianggap uang prestasi ya, dan tapi ternyata ada lagi satu akad namanya apa? Yang potong gaji itu dari ternyata ada lagi yang susah. Karena sangat panjang. Karena dia PNS ya. Iya. Terima kasih. Ya, beliau tadi menanyakan tentang masalah kredit rumahnya. Tidak sanggup bayar angsurannya. Akhirnya dia memutuskan tidak membayar, tetapi semata-mata tidak selesai seperti itu masalahnya. Ya, masih kalau seandainya tidak bayar, tidak melunasi, maka akan dipotong dari gajinya semacam itu ya. Jadi ini kan sudah bayar potong gaji. Saya pun berhenti. Artinya saya kalau ingin lagi angsur, ingin lagi dipotong. Nggak ingin terus lagi gitu kan. Jadi berhenti dan nggak ingin lagi pokoknya. Harus pasti. Jadi tidak semudah itu. Ternyata dari bank nggak bisa seperti itu. Dia harus ada hukum gitu. Jadi akhirnya kan tetap jalan. Saya sudah nggak ingin lagi. Iya. Jalan dan saya nggak ingin ngomong lunasinya. Iya. Saya kan lunasi. Iya. Iya. Ya. Ya. Jadi bagaimana itu? Ya. Ya. Ya, intinya gini, beliau dipotong gajinya ya. Beliau ingin berhenti, gajinya yang dipotong, sudah berhenti dari perbuatan riba tersebut semacam itu. Tetapi tetap apa yang harus dilakukan? Pertama, jika seandainya kita punya utang riba, kita disunahkan untuk cepat-cepat melunasi riba tersebut. Semakin kita mengulur waktu, semakin kita memperpanjang dosa. Antum ya kredit rumah misalnya, tahu ini haram ya. Kalau antum punya biaya, langsung bayari lunasi ya. Langsung antum bayar lunasi. Antum tunggu-tunggu sama antum memperpanjang dosa. Ini yang pertama. Yang kedua, jika seandainya orang tersebut tidak sanggup tadi, maka berusaha semaksimal mungkin rumah tersebut dijual. Kita menjualnya. Yang punya rumah itu jual ya. Ketika ya mungkin dijual dengan harga murah, yang penting tertutupi bayar angsuran tersebut ya. Ya, kita berusaha semaksimal mungkin. Kalau sudah tidak bisa karena kita PNS misalnya, masih tetap saja dipotong gaji kita dan kita ingin bertaubat kepada Allah dan ini di luar kekuasaan kita, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang kecuali dengan sesuai kemampuannya. Kita sudah ingin berhenti dan tidak mau lagi dan berusaha untuk melunasi tidak sanggup, dijual tidak laku-laku, berhutang sama orang, bayar utang untuk melunasi angsuran ini juga tidak ada yang memberikan hutangan misalnya, maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang sesuai dengan kemampuannya. Maka banyak-banyak istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa lagi? Ya, karena gajinya otomatis dipotong ya. Karena dia tidak bisa mengelak dalam masalah tersebut. Maka dalam hal semacam ini, maka berbanyak istighfar. Tetapi jika Anda memiliki kesempatan untuk melunasi atau dapat warisan misalnya suatu saat, atau ada orang yang memberikan pinjaman untuk Anda, maka lunasi KPR tersebut sehingga kita keluar dari riba. Wallahu a'lam. Baik, mungkin saya kira cukup ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.